Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita mau dikerja sesuatu, di banyaknya pertanyaannya. Ini bertanya untuk mengetahui atau bertanya untuk menentang. Nah, setelah selesai pembicaraan, Nabi keluar lewat pintu belakang. Tadi lain pintu masuk, lewat pintu belakang lain. Ya, dan itu pada malam hari. Nah, lalu Nabi keluar dari situ, bukan lagi jalan yang biasanya dilewati. Ini semua sekalian Rasulullah membuat taktik strategi. Meskipun ibadahnya bagus, doanya bagus, imannya tidak diragukan, tapi itulah Allah mengajari kita, sehebat apapun manusia itu harus tetap melakukan usaha-usaha maksimal. Nah, lalu semua ini Pak bagian dari pertolongan Allah. Allah membimbing Muhammad untuk bisa selamat hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Bukan main, tidak main-main Pak. Itu orang kafir bikin sayembara dan pengumuman, siapa menangkap Muhammad hidup atau mati diberikan 100 ekor unta paling terbaik. 100 ekor unta Pak, katakanlah itu sekitar 100 juta satu ekor unta terbaik. Jadi kalau 100, satu ekor 100 juta kali 100 berapa Pak? Oh, pintar mentong ini menghina. 1 miliar. Siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiahnya Pak tidak main-main, 1 miliar waktu itu. Siapa yang tidak bersemangat, nah langsung 1 miliar. Ya, berapa? 10 M. Wah, tambah semangat. Ada yang mau mendaftar? Nah, tidak main-main Pak. Jadi orang kafir juga itu Pak keluarkan biaya untuk memusuhi Islam. Orang kafir juga itu mati-matian untuk melawan Islam. Ya? Jadi mereka melakukan rapat tertutup, maka Rasulullah juga melakukan pertemuan, dan Rasulullah SAW juga melakukan mengatur pansus, panitia khusus. Ternyata hijrah, sekalian perubahan dari sebuah kebaikan itu tidak bisa sebenarnya jalan sendiri-sendiri. Nabi membentuk ini. Satu, Nabi memanggil orang tua sebagai penasehat, memanggil orang yang paling mulia, memanggil penasehat yang didengar kalimatnya, mendengar keimanannya. Itulah Abu Bakar. Ini orang tua. Ya, dan ini kedudukan beliau itu adalah menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih dari yang lain. Ya, kemudian tidak cukup orang tua, anak remaja itu diambil Ali bin Abu Thalib. Ini juga genting sekali tugasnya, karena sasaran yang mau dikepung oleh musuh adalah rumah Nabi SAW, khusus kamar Rasulullah, tempat tidur Rasulullah. Maka dicari orang yang bisa menenangkan orang kafir supaya tetap ada di situ, musuh tidak liar mencari ke sana kemari, fokuskan dia. Tipu itu orang-orang kafir dengan siapa anak muda yang berani menggantikan tidur di rumahnya Nabi, di kamarnya Nabi, pakai selimutnya Nabi. Jadi kalau begitu musuh mau membunuh itu Rasulullah, langsung dia terbunuh. Ada pendaftarnya? Ada pendaftar? Nyawa taruhannya, dia dicincang-cincang, dia dibunuh. Nyawa taruhannya Pak Ali siap. Ali siap Pak. Umur Ali waktu itu Pak belum sampai 20 tahun. Ini kita rindu Pak, ini Ali kecil hari ini yang sudah siap diserahkan nyawanya untuk sebuah kebenaran. Sekarang ini banyak orang jangankan nyawanya, waktunya saja susahnya dia jual, tenaganya susahnya. Itu pina bersemangat kalau ada dunia,
ada uang. Ini yang mematikan ummah hari ini sekarang. Nyawa belum diminta, baru waktu, baru tenaga. Karena itu wajahidu bi amwalikum, amwal dulu, belum bi anfus. Anfus itu bisa tenaga dan bisa nyawa. Ali Pak, mohon kalau bisa ada ali kecil yang punya semangat seperti ini, rela mati. Ketika Ali ditanya, Ali kenapa kau mau? Apa kata Ali? Kalau saya mati, saya jangan mati. Tapi kalau Rasulullah yang mati, tertutup Islam ini, tidak ada lagi Islam di belakangnya. Hanya itu tadi yang 300 hilang itu. Jadi Ali itu Pak manusia luar biasa. Manusia luar biasa itu Ali bin Abu Talib. Dan dialah yang mengusulkan tahun baru Islam itu dengan nama tahun hijrah. Bukan tahun lahirnya Nabi Muhammad, bukan tahun wafatnya, bukan tahun turunnya Quran, bukan tahun Isra Mi'raj, bukan tahun semua itu, tapi tahun hijrah. Karena Ali tahu yang membedakan keimanan dan kekufuran adalah hijrah Rasulullah SAW. Terus ada anak muda di atasnya Ali. Ali waktu masih remaja, tapi ada pemuda Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Dialah yang menjadi intelijen, memantau pergerakan musuh, dan beliau adalah membagi informasi. Bagaimana caranya? Di malam hari beliau pergi ke tempatnya Nabi bermalam. Di mana lagi? Di mana Nabi bermalam? Waktu dia sembunyi? Di Jabal Thur. Bukan di Gua Hira, itu terima wahyu. Jadi malam hari Nabi sembunyi situ 3 hari. Kemudian siang hari ini Abdullah bin Abu Bakar, ini anaknya Abu Bakar. Siang hari memantau musuh di mana musuh bergerak cari Muhammad itu. Ya, Nabi Muhammad dicari di siang hari. Kalau malam ini Abdullah melapor, aman. Tadi musuh begini. Jadi ini butuh Pak kita intelijen, butuh orang yang mengetahui informasi, butuh yang menguasai media hari ini. Tidak bisa tidak. Itu satu kesatuan perjuangan, satu pergerakan. Kemudian ada Asma binti Abu Bakar, Zatun Nitaqain. Inilah seksi konsumsi yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW dengan Abu Bakar di Jabal Thur. 1 jam dari rumahnya Asma ini, 1 jam ke bukit, ke Jabal Thur. 1 jam naik turun itu Pak, berarti 2 jam. Itu 2 jam dalam keadaan itu hamil besar Pak. Maka itulah dia pakai pengikat perut, Pak bekeng kalau orang Bugis, Pak bekeng perut, karena untuk mengikat perutnya supaya bisa kuat naik turun. Orang hamil Pak, orang hamil ibu, tapi tetap mengambil perjuangan. Jadi cuma lihat bagaimana Asma itu rela naik turun gunung itu dalam keadaan hamil. Iya, turun. Dan ini nantilah anaknya Asma itu lahir pertama kali. Bayi pertama kali lahir di Madinah itu anaknya Asma. Dan itulah lahir nanti hadis-hadis tentang akikah. 12 hadis tentang akikah itu hampir berkaitan dengan masalah anaknya Asma itu. Ya ikhwah, kita ada di sini seorang perempuan dalam perjuangan tidak boleh dilupakan. Dia bagian dari umat ini. Asma kan tidak dicurigai kalau orang hamil, tidak dicurigai kalau dia naik ke situ karena tidak ada yang mengawasinya. Orang hamil tidak mungkin bisa naik, tapi itulah dia bisa. Seolah-olah hamilnya itu hilang, ya. Tapi sesudah itu Asma ini hijrah menyusul Rasulullah. Dia sampai di Madinah Pak melahirkan. Siapa anaknya coba? Siapa anaknya? 0 untuk semua geragu. Itulah Zubair bin Awan. Zubair.
Amir bin Fuhairah, ini mantan budak Abu Bakar. Hampir semua Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, keluarga Abu Bakar 4 di sini. Sangat heran kalau 10 Muharram orang Syiah mencela itu. Bagaimana keluarga Abu Bakar? Katanya penghuni neraka paling di bawah itu Abu Bakar dengan Umar. Cuma laknatnya itu Syiah, Pak. Jeleknya itu Syiah, rusaknya itu Syiah. Mengata-ngatai Abu Bakar dengan keluarganya itu keluarga terlaknat, keluarga penghuni neraka. Siapa yang paling berperang? 4 keluarga besarnya, Pak. Itu keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq. Lihat nanti 10 Muharram dalam nanti itu acara bagaimana Syiah itu memukul-mukul badannya itu adalah bukti kesesatan dan kaum muslimin tidak boleh merestui itu.